Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang kasus perbandingan laporan keuangan pada SAK Syariah. Yang beranggotakan saya sendiri Sri Mulyani dan rekan saya Hanum Nihla Nabila. Penyajian laporan keuangan Bank Syariah atau studi kasus pada PT BPRS Bakti Sumekar Sumeneb. Yang pertama, penelitian ditulis oleh Isnani, Yuli, Andini, dan Norsain. Yang kedua, penelitian bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan PT BPRS Sakti Sumekar berdasarkan PSAK nomor 101 dengan konsep-konsep yang diatur dalam syariah Islam. Yang ketiga, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Dan yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPRS Bakti Sumekar telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK nomor 101. Selanjutnya kita beranjak ke pendahuluan. Yang pertama, PT BPRS Bakti Sumekar menduduki peringkat kelima dari 38 BPRS terbaik di Indonesia. Raih penghargaan untuk kategori BPRS terbaik per Desember 2010 sampai 2011, beraset 50 miliar ke atas. Semua aspek kinerja keuangannya mengalami pertumbuhan positif. Laba rugi tahun berjalan tumbuh 7,95% dari 7,82 miliar per Desember 2010 menjadi 8,44 miliar per Desember 2011. Dana pihak ketiga juga meningkat dari 30,72 miliar menjadi 36,16 miliar atau naik 17,71%. Yang kedua, penyajian laporan keuangan harus didasarkan pada dasar akuntansi yang diatur dalam PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, agar pengungkapan dan informasi yang dihasilkan dapat lebih berguna bagi pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah dan IAI menyusun standar penyajian laporan keuangan syariah bagi lembaga keuangan syariah, yakni PSAK nomor 101 yang menjadi rujukan bagi entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan syariah. Dan yang terakhir, rumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana penyajian laporan keuangan pada PT BPRS Bakti Sumekar. Dan yang kedua, apakah penyajian laporan keuangan dapat memenuhi ketentuan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, laporan keuangan PT BPRS Sakti Sumekar disajikan dalam beberapa jenis laporan terdiri dari laporan bulanan ke Bank Indonesia atau BI, di antaranya laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan, laporan komitmen dan kontingensi dan rekening administratif, laporan struktur kelompok usaha, laporan tahunan, laporan keuangan publikasi triwulan, laporan rencana kerja, laporan pelaksanaan kerja, laporan BMPK. Dan yang kedua, neraca perusahaan meliputi komponen-komponen yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang disusun berdasarkan klasifikasi pos-pos lancar dan tidak lancar. Dan yang terakhir, laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu yang meliputi unsur-unsur pendapatan dan beban. Selanjutnya kita akan beranjak ke contoh neraca dari publikasi PT BPRS Bakti Sumekar atau Sumeneb tanggal 30 Juni 2012. Yang isi di dalam neraca tersebut
ada terdapat aktiva dan pasiva. Jenis-jenis dari aktiva itu sendiri yaitu kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan lain sebagainya. Dan kemudian pasiva. Isi dari pasiva itu tersebut, yang pertama kewajiban segera, kemudian tabungan wadiah, setelahnya kewajiban kepada Bank Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga terdapat contoh laporan laba rugi. Laporan laba rugi dari publikasi PT BPRS Bakti Sumera Sumeneb pada tanggal 30 Juni 2012. Ada pendapatan operasional bagi hasil kepada pemilik dana, pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil, beban operasional, laba atau rugi operasional, pendapatan operasional, beban dan operasional, laba atau rugi sebelum pajak, zakat, taksiran pajak penghasilan, laba rugi tahun berjalan. Kemudian kita akan beranjak ke slide selanjutnya, yaitu laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk atau penerimaan dan arus kas keluar atau pembayaran untuk satu periode laporan. Dan yang kedua, laporan perubahan ekuitas menunjukkan informasi keuangan tentang perubahan ekuitas selama satu periode. Perubahan ekuitas lazimnya terjadi karena penambahan setoran dari pemilik atau modal saham selama periode berjalan, penambahan karena laba selama satu periode, atau pengurangan karena rugi selama satu periode, pengurangan karena pendistribusian ekuitas melalui pengumuman pembagian atau pendistribusian dividen. Laporan ekuitas PT BPRS Bakti Sumekar ini penting terutama bagi para pemilik saham atau shareholders untuk melihat perkembangan modal yang telah disetorkan. Dan yang terakhir, laporan perubahan dana investasi terikat terdiri dari investasi yang bersumber dari pemilik dana, investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh PT BPRS dari Bakti Sumekar. Sebagian agen investasi terikat bukan merupakan aset maupun kewajiban karena PT BPRS Bakti Sumekar tidak mempunyai untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, serta PT BPRS Bakti Sumekar tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung resiko investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Sri Mulyani mengenai laporan yang berada di dalam laporan keuangan PT BPRS Bakti Sumekar. Selanjutnya adalah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang terdiri dari pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudarib. Kemudian penyesuaian atas pendapatan pengelola dana oleh bank sebagai mudarib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima, dan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudarib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan. Kemudian pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, bagian bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, dan bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, yaitu bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana dan bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana. Kemudian ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat yang telah disajikan sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang disajikan sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan yang disajikan sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait yang meliputi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, pengungkapan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah tanggal neraca hingga saat laporan diterbitkan, pengungkapan rutin lainnya, dan penyediaan informasi non-keuangan yang relevan. Hasil analisis dari penelitian studi kasus ini membuktikan bahwa PT BPRS Bakti Sumekar telah menerapkan PSAK nomor 101 dalam penyajian laporan keuangannya, sehingga penulis tidak perlu melakukan penyesuaian PT BPRS Bakti Sumekar dengan PSAK nomor 101. Perbedaan penyajian laporan keuangan PT BPRS Bakti Sumekar dengan PSAK 101 dikarenakan produk yang berbeda. Perbandingan antara laporan keuangan PT BPRS Bakti Sumekar dengan PSAK 101 berdasarkan produknya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada neraca, pada pos aktiva secara umum, bagi
pembagian aktiva dari neraca PT BPRS Bakti Sumekar periode 2012 telah sesuai dengan PSAK nomor 11, yaitu terdiri dari aktiva dan pasiva. Namun, pada penyajiannya masih ada perbedaan, yaitu dalam pemberian nama akun karena PT BPRS Bakti Sumekar memiliki produk yang sedikit berbeda dengan penyajian laporan keuangan yang ada dalam PSAK nomor 11. Elemen aktiva terdiri dari akun kas, penempatan pada BI, penempatan pada bank lain, piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, ijaroh, kord penyisihan aktiva produktif, aktiva lain-lain. Sedangkan berdasarkan PSAK nomor 101 terdiri dari akun kas, pendapatan pada bank, giro pada bank lain, investasi pada efek atau surat berharga, piutang, dan pembiayaan. Selanjutnya pada pos kewajiban. Kewajiban pada neraca PT BPRS Bakti Sumekar terdiri dari akun kewajiban segera, tabungan wadiah, kewajiban pada Bank Indonesia, kewajiban lain-lain, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, dana investasi tidak terikat, yang terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Akun-akun kewajiban PT BPRS Bakti Sumekar ini telah sesuai dengan PSAK nomor 11. Namun, masih terdapat perbedaan dalam pemberian nama akun karena memiliki produk yang berbeda, yaitu bagi hasil yang belum dibagikan, kewajiban kepada bank lain, pembiayaan yang diterima, utang pajak, estimasi kerugian, dan komitmen kontingensi pinjaman yang diterima. Kemudian pada pos ekuitas pada neraca PT BPRS Bakti Sumekar periode 2012 terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, selisih penilaian kembali, cadangan, dan saldo laba rugi. Sedangkan dalam PSAK nomor 11 terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi. Selanjutnya, pelaporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan PT BPRS Bakti Sumekar terdiri dari pendapatan operasional, yaitu pendapatan operasional dari penyaluran dana, berupa pendapatan dari pihak ketiga bukan bank, pendapatan dari Bank Indonesia, dan pendapatan dari bank lain, dan pendapatan operasional lainnya. Kemudian bagi hasil kepada pemilik dana, yaitu pihak ketiga bukan bank, berupa tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan lainnya, pihak ketiga Bank Indonesia dan bank lainnya. Dan pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dan pendapatan non-operasional. Sedangkan pendapatan dalam PSAK nomor 11 dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, yaitu pendapatan dari jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil, dan pendapatan usaha utama lainnya, dan pendapatan non-usaha. Yang kedua, beban PT BPRS Bakti Sumekar terdiri dari beban operasional, yaitu bonus titipan wadiah, beban administrasi dan umum, beban personalia, beban penyisihan penghapusan aktiva produktif dan lainnya, dan beban non-operasional ditambah zakat dan taksiran pajak penghasilan. Sedangkan beban berdasarkan PSAK nomor 101 yaitu beban usaha berupa akun beban kepegawaian, beban administrasi, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban usaha lainnya, dan beban non-usaha dan beban pajak. Selanjutnya pada laporan perubahan ekuitas, yaitu rincian dari keseluruhan modal yang diinvestasikan oleh para investor atau mudharib pada saat akad kerjasama terjadi. Sedangkan laporan perubahan ekuitas berdasarkan PSAK nomor 11 yaitu Bank Syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengacu kepada PSAK terkait. Laporan arus kas. PT PRS Bakti Sumekar dalam penyajiannya telah mengacu dan menggunakan PSAK terkait, sedangkan PSAK nomor 11 menyatakan laporan arus kas harus disusun dengan mengacu pada PSAK terkait. Kemudian laporan perubahan dana investasi terikat. Pada PT BPRS Bakti Sumekar dalam penyajiannya telah mengacu dan menggunakan PSAK nomor 101. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Pada PT BPRS Bakti Sumekar dalam penyajiannya telah mengacu dan menggunakan PSAK nomor 101. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Pada PT BPRS Bakti Sumekar dalam penyajiannya telah mengacu dan menggunakan PSAK nomor 101. Selanjutnya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Pada PT BPRS Bakti Sumekar dalam penyajiannya telah mengacu dan menggunakan PSAK 101. Salah satu penggunaan dana kebajikan PT BPRS Bakti Sumekar adalah memberikan pinjaman lunak berupa kord dan pinjaman kebajikan berupa Al-Qardul Hasan. Tugas utama lembaga adalah menggulirkan program yang berdaya guna dan bermanfaat bagi para penerima bantuan atau mustahikin, terutama di kantong-kantong kemiskinan, daerah kritis dan bencana, dengan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi pijakan dalam melangkah. PT BPRS Bakti Sumekar telah melakukan corporate social responsibility dengan baik, yang merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan semua stakeholders, termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, supplier, bahkan kompetitor. CSR merupakan konsep di mana PT BPRS Bakti Sumekar secara sukarela menyumbangkan sesuatu ke arah masyarakat yang lebih baik dalam
lingkungan hidup yang lebih bersih. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan PT BPRS Bakti Sumekar ini terus diupayakan agar sesuai dengan konsep dasar CSR, yaitu membantu mengatasi atau mengurangi permasalahan yang terjadi di masyarakat, mengusahakan terjadinya perubahan perilaku masyarakat, dan mengupayakan pencapaian kesejahteraan kehidupan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian studi kasus ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, PSAK nomor 11 sudah diterapkan oleh PT BPRS Bakti Sumekar. Hal ini terlihat telah dilengkapnya laporan keuangan yang disusun oleh PT BPRS Bakti Sumekar untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode. PT BPRS Bakti Sumekar telah menyusun 9 laporan keuangan dari laporan keuangan yang telah ditetapkan dalam PSAK nomor 101. Penelitian ini masih perlu disempurnakan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menyempurnakan penelitian ini, misalnya dalam perlakuan akuntansinya, seperti pengakuan dan penilaian dalam laporan keuangan perbankan, agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau dari penjelasan kami. Dan apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.